Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abrar dengan NIM G701210009 dari kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengganti ujian dari mata kuliah farmasi sosial sendiri, di mana tugas pada kali ini ialah menjelaskan tentang bagaimana pengaruh sikap terhadap perilaku menggunakan insulin. Nah, adapun penjelasan kali ini itu berdasarkan review literatur yang telah kami lakukan sebelumnya dari adanya 5 literatur yang kami dapatkan. Next. Nah, baik, yang pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Anucerah Uday Venkat Mateti, Aditi Kelarai, Sada Seti, Syekh Rafia, Rafiq Ahmed, Siva Prasad Siramala, Anjana Madu Sodaram yang dilakukan pada tahun 2021. Nah, ini merupakan jurnal internasional di mana judulnya ialah Knowledge, Attitude, and Practice on Insulin Administration Among Diabetic Patients and Their Caregivers Cross-Sectional Study, di mana metode penelitian ini ialah tentang perspektif cross-sectional yang dilakukan selama 7 bulan. Nah, hasil dari penelitian ini ialah terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, dan juga keseluruhan pasien ke apa atau pengetahuan, sikap, dan praktik dengan kualifikasi pendidikan, pekerjaan, kelas ekonomi pasien, dan juga lama pengobatan insulin, serta tidak terdapatnya hubungan bermakna antara kadar HbA1c dengan SOR K-APA pada pasien diabetes. Kemudian penelitian yang kedua, di mana penelitian yang dilakukan oleh Cahya Langerman, kemudian Angus Forbes, dan Glenn Robert pada tahun 2022 yang merupakan penelitian internasional atau jurnal internasional dengan judul The Experience of Insulin Use Among Older People with Type 2 Diabetes Mellitus or Thematic Synthesis, di mana metode pada penelitian ini ialah sintesis tematik yang dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan pernyataan dari Prisma dan Enterec, di mana hasilnya ialah menunjukkan bahwa permasalahan seputar aspek teknis pemberian insulin, efek samping pengobatan, dan juga reaksi terhadap pemberian insulin itu umum terjadi pada orang yang lanjut usia. Kemudian penelitian yang ketiga ialah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghani Baeda pada tahun 2019, di mana judul dari penelitian ini ialah tentang hubungan pengetahuan dan sikap terhadap pemberian terapi insulin dalam situasi non-kritikal pasien diabetes mellitus. Nah, sampelnya di mana ialah semua perawat yang bertugas di RSUD BLUD Benyamin Gulu Kabupaten Kolaka di ruang perawatan interna dan bedah dewasa, di mana metodenya ialah menggunakan rancangan cross-sectional study dengan metode post-positive sampling. Nah, hasilnya didapatkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara usia, jenis kelamin, pendidikan vokasi dan profesi, pengetahuan responden, sikap-sikap negatif ataupun positif dengan perilaku perawat dalam pemberian terapi insulin dalam situasi non-kritikal pada pasien diabetes mellitus di BLUD Rumah Sakit Benyamin Gulu. Nah, kemudian yang keempat ialah penelitian yang dilakukan oleh Rahma Fitriani dan Lisa Aditama pada tahun 2019, di mana dengan judul hubungan pengetahuan, sikap, dan juga perilaku terhadap ketercapaian terapi pasien DM tipe 2 di rumah diabetes Ubaya yang mendapat terapi insulin. Nah, metode pada penelitian ini ialah secara cross-sectional dan melakukan kunjungan ke rumah pasien, di mana hasilnya didapatkan tidak adanya hubungan antara pengetahuan, sikap, dan juga perilaku terhadap ketercapaian terapi yang dilihat dari kadar glukosa darah HbA1c pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di rumah diabetes Ubaya yang mendapat terapi insulin secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ialah penelitian yang dilakukan oleh Sarmalina Simanora dan Sarmadi Monarahma Lulianti dan Ferawati Suzalin pada tahun 2021, di mana judulnya ialah tentang peduli penggunaan insulin atau Care for Use of Insulin. Metode ini ialah metode pendidikan kesehatan di mana dilakukan dengan cara presentasi, demonstrasi, dan juga diskusi. Nah, hasilnya didapatkan bahwa pengetahuan peserta naik 68,18% setelah mereka mendapat informasi tentang berbagai hal seputar penggunaan obat diabetes injeksi seperti insulin tadi. Nah, sehingga edukasi dapat meningkatkan pengetahuan pasien diabetes mellitus untuk lebih peduli lagi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan insulin, sehingga
Diharapkan terapi yang cukup mahal ini akan efektif bila peserta memahami dan juga menerapkan dalam terapinya. Nah, baik, itulah beberapa review literatur yang saya jelaskan, di mana ini adalah lampiran-lampiran jurnal yang saya menjadi acuan sendiri. Kemudian ini juga. Nah, baik, terima kasih. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.